Dosa-dosa apa saja yang tidak bisa diampuni? Mengapa dosa-dosa tersebut tidak dapat diampuni? Saksikan penjelasan yang Alkitabiah berikut ini. Iya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya berada di Muara ya. Itu Pulau Sibandang, dan saya tidak fokus ke situ. Saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian perihal mengenai 3 dosa yang tidak bisa diampuni. Ada 3 dosa yang tidak dapat diampuni. Yang pertama, saudara, adalah dosa malaikat. Ya, kita tahu bahwa malaikat itu diciptakan Tuhan seturut gambar dan rupa Tuhan. Pastinya begitu. Kenapa? Karena malaikat dan manusia memiliki unsur yang sama. Memiliki yang namanya intelektualitas, memiliki pengetahuan. Yang kedua, memiliki perasaan. Dan yang ketiga, memiliki kehendak. Manusia memiliki itu, Tuhan juga memilikinya, dan malaikat juga memilikinya. Hanya kualitas yang berbeda. Kualitas Tuhan punya tentu sempurna. Pengetahuan Tuhan sempurna. Pengetahuan malaikat tentu tidak. Ya. Apalagi manusia. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia dan malaikat, itu memiliki kehendak bebas yang sejati. Artinya kehendak bebas yang memang murni begitu ya. Jadi manusia dan malaikat itu tidak seperti robot, enggak gitu ya. Manusia dapat memutuskan untuk dirinya sendiri. Dan setiap keputusan yang dilakukan oleh manusia itu ada konsekuensinya begitu ya. Ada konsekuensinya. Malaikat itu jatuh di sorga. Ya, malaikat yang tertinggi yang dikenal belakangan itu Lucifer, atau yang belakangan juga tetap dikenal dia sebagai Satan begitu. Yaitu yang menggoda Adam dan Hawa, itu Satan. Dosa yang dilakukannya adalah dia ingin menyamai Allah yang Maha Tinggi. Ia ingin mengkudeta begitu, mau mengambil posisi Tuhan. Ya, karena dia melihat bahwa dia adalah malaikat yang tertinggi, lalu dia ada keinginan untuk mengambil wewenang itu, ingin menguasai malaikat-malaikat yang lain. Dan ketika itu terjadi, maka Tuhan membuangnya. Itu tuh dalam kitab Yesaya ya. Lalu dibuang ke dunia begitu. Dan Tuhan membuat suatu ketetapan bahwa dia akan dihukum di dalam neraka gitu ya. Jadi di dalam Alkitab, Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa Ia menciptakan neraka itu untuk malaikat-malaikat yang jatuh. Jadi perlu diketahui bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan setan ya. Tuhan juga tidak pernah menciptakan iblis. Yang Tuhan ciptakan itu adalah malaikat. Malaikat itu punya kehendak bebas dan ia menentang Tuhan, lalu Tuhan buang. Jadi untuk membedakan malaikat yang masih di jalur yang benar dengan yang sudah menyimpang, namanya diubah. Itu setan ataupun seteru atau Satan gitu ya, atau roh jahat begitu. Oke. Nah, ketika ia jatuh ke dalam dunia, sekali lagi dia jatuh dalam dosa, Tuhan ciptakan neraka sebagai tempat penghukuman iblis. Sekali masuk ke dalam neraka, itu tidak bisa keluar. Akhirnya neraka itu Tuhan buat menjadi tempat yang sifatnya kekal begitu. Ya. Suatu tempat yang ia ciptakan setelah malaikat jatuh, dan tempat itu menjadi kekal. Mengapa dosa malaikat tidak bisa diampuni? Yang pertama, dia adalah makhluk surgawi, saudara. Ya, dia makhluk surgawi. Ya, yang kedua, dia jatuh dalam dosa ketika dia di surga. Yang ketiga, dia makhluk roh. Ya, makhluk roh. Yang keempat,
Dia sudah menikmati semua kemuliaan Tuhan di sorga. Jadi apalagi? Apalagi yang kurang? Itulah sebabnya dosa yang dilakukannya tidak bisa diampuni. Itu yang pertama. Dosa yang tidak bisa diampuni yang kedua adalah dosa menghujat Roh Kudus. Ya, dosa menghujat Roh Kudus. Ya, kita baca di dalam Lukas pasal 12 ayat 9, tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan suatu melawan ya, anak manusia, ia akan diampuni, tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, saudara-saudara, ini agak sedikit sulit dipahami kalau tidak mengerti konteksnya. Jadi pernyataan Tuhan Yesus ini menghujat Roh Kudus ini adalah kepada mereka yang percaya kepada juru selamat yang akan datang, yaitu orang-orang Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang Tuhan pilih untuk menghadirkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka percaya adanya Roh Tuhan yang akan menyingkapkan itu semua tentang kedatangan Sang Juru Selamat. Ya, jadi kalau mereka sebagai bangsa yang Tuhan pilih untuk menghadirkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia, lalu semua pernyataan-pernyataan roh itu tidak mereka terima, bahkan menentangnya, maka tidak bisa diampuni. Ya, tidak bisa diampuni. Jadi ini konteks hanya khusus kepada bangsa Israel. Menghujat atau menentang, atau blasfemi, itu menentang roh Tuhan. Ya, jadi kalau mereka menentang Yesus Kristus pada saat itu, tidak apa-apa. Mungkin sebelum disingkapkan oleh Roh Kudus. Paulus sendiri awalnya dia menentang anak manusia, menangkap orang-orang percaya. Tetapi setelah Roh Kudus menyatakan diri kepadanya atau menyingkapkan kepadanya, dia tidak tetap menentang. Namun dia menjadi percaya, bahkan menjadi pemberita Injil. Jadi dia tidak menghujat Roh Kudus, saudara. Tetapi orang-orang lain, orang Farisi, dan itu menghujat Roh Kudus, di mana Roh Kudus sudah menyingkapkan semua tentang Mesias yang akan datang itu, dan mereka menentangnya. Ya, mereka menentangnya. Jadi dosa yang kedua tidak bisa diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus, dan itu khusus bagi bangsa Israel. Ya. Yang ketiga, saudara, dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah dosa murtad. Apa itu murtad? Murtad itu adalah berbalik dari iman yang benar kepada iman yang salah. Kalau pengertian murtad itu adalah berbalik dari iman yang benar, maka orang-orang yang punya potensi murtad itu adalah orang yang sudah lahir baru. Kalau ada orang Kristen rajin ke gereja, bahkan dia mungkin pendeta, tapi dia belum dilahirkan kembali. Kalau ia pindah agama, misalnya seperti misalnya Yahya Walhoni, ataupun misalnya Yusuf Mansur, Nababan, mereka tidak bisa dibilang itu murtad. Enggak, karena memang mereka belum pernah dilahirkan kembali. Hati mereka belum pernah diterangi Roh Kudus. Ya, mungkin mereka adalah orang-orang kecewa karena tidak diangkat jadi pendeta atau tidak diterima jadi pendeta di sebuah gereja. Akhirnya mereka berontak begitu, dan mencari agama lain untuk bisa menampung mereka, dan mereka jadi kaya hari ini. Murtad itu sekali lagi berbalik dari iman yang benar kepada iman yang salah. Ya. Dan dosa ini tidak bisa diampuni. Kalau kita baca misalnya di dalam Ibrani pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-6, katakan begini. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang sudah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, ini orang lahir baru. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia akan datang. Karunia akan datang, keselamatan. Namun yang murtad lagi. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyelipkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Waduh. Jadi orang-orang yang murtad itu tidak akan bisa diampuni. Maka mereka akan ke neraka. Jadi sangat sayang, saudara. Ya, sangat sayang. Ya, mereka akan masuk ke neraka.
Jadi ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran tapi rajin ke gereja. Mereka pasti tidak selamat, saudara. Dan mereka tidak bisa dikategorikan orang lahir baru. Dan kalau mereka misalnya pindah agama setiap bulan, mereka tidak dikategorikan itu sebagai orang yang murtad. Mengapa? Karena dia belum pernah dilahirkan kembali. Syarat seseorang masuk surga itu dia harus dilahirkan kembali. Supaya dia dilahirkan kembali, maka dia harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau tidak, dia akan binasa. Jadi sangat tidak masuk akal kalau murtad itu disematkan kepada orang yang belum lahir baru tapi rajin ke gereja. Itu tidak nyambung begitu. Ya, itu tidak nyambung. Jadi sekali lagi saudara, 3 dosa yang tidak bisa diampuni itu adalah yang pertama dosa malaikat, yang kedua dosa menghujat Roh Kudus yang dilakukan oleh bangsa Israel secara umum, yang ketiga adalah dosa murtad. Ya, yang ketiga adalah dosa murtad. Oleh karena itu saudara, mengapa Tuhan berkata, tetaplah berdiri teguh dalam iman yang benar. Sebab jika engkau murtad, engkau akan binasa. Ya, sebab jika engkau murtad, maka engkau akan binasa. Oleh karena itu tetap berdiri dalam iman yang benar. Dan kalau Anda belum mendapatkan kebenaran, carilah kebenaran. Maka Tuhan akan menyingkapkan kebenaran itu kepadamu. Sebab Tuhan tidak mungkin menyingkapkan kebenaran kepada orang yang tidak mencari kebenaran. Semoga pemaparan ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.